Oke, halo semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang the decision making process. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Argitajab dari jurusan Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknik Industri 2019. Oke, the decision making process. Pada setiap tingkatan, manajer tentunya akan membuat sebuah keputusan. Sudah terlihat pada layar bahwa terdapat 8 step-step pengambilan keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, langsung aja. Langkah ke-1 ialah identifying problem atau mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal. Upaya ini biasa untuk mendefinisikan suatu problem yang terdapat pada saat itu. Dan hal ini dilakukan agar bisa masuk ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, contohnya ialah ketika perusahaan Lion Air yang pelayanannya kurang baik dan terdapat banyak customer yang komplain. Nah, selain itu, pesawat ini juga sering mengalami delay dengan alasan yang bermacam-macam, seperti karena faktor eksternal seperti keadaan cuaca, traffic, dan lain-lain, dan juga faktor internal yaitu kesiapan pesawat, kondisi kru, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara manajer mengidentifikasi masalah ini? Nah, bagaimana jika kondisi delay ini berjalan terus-menerus? Apakah akan sangat mempengaruhi penurunan penjualan tiket? Apakah customer yang komplain akan semakin banyak? Hal ini perlu diidentifikasi masalahnya dahulu dan tidak bisa sembarangan. Lalu langkah kedua ialah identifying decision kriteria atau mengidentifikasi kriteria keputusan. Nah, setelah manajer tersebut mengidentifikasi masalah ini, dia harus mengidentifikasi kriteria keputusan yang penting atau relevan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, setiap pembuat keputusan memiliki kriteria yang memandu keputusannya meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan. Jika dihubungkan dengan contoh Lion Air yang tadi, keputusan dari manajer Lion Air memutuskan untuk melakukan beberapa poin penting untuk mengurangi delay, yaitu jumlah, kinerja, sistem, schedule. Lalu selanjutnya langkah ketiga ialah allocating weight to kriteria. Pada tahap ini, manajer akan menomori mana bobot yang paling penting dari pilihan-pilihan yang sudah ada pada tahap sebelumnya. Tentunya manajer bebas akan menomori berapa saja sesuai dengan pertimbangan manajer tersebut. Jika pada contoh Lion Air tadi, maka manajer akan menomori kepilihan yang paling penting dengan angka yang paling besar, dan seterusnya sampai ke yang paling dikit bobotnya dengan penomoran yang semakin lama semakin kecil. Selanjutnya ialah langkah keempat, ialah developing alternatif atau mengembangkan alternatif. Langkah ini mengharuskan manajer untuk membuat daftar alternatif yang layak agar dapat menyelesaikan masalah. Pada langkah ini, manajer harus kreatif dan pada tahap ini alternatif belum dievaluasi terlebih dahulu. Pada contoh Lion Air tadi, manajer mengidentifikasi beberapa solusi yang bisa dikembangkan dari bobot-bobot tersebut, yaitu pada jumlah kru dinaikkan, jumlah pesawat ditambah, jumlah makanan dan minuman yang disediakan saat penerbangan diperbanyak. Lalu pada kinerja karyawan, kinerja pilot, kinerja pramugari, atau kinerja kopilot, atau bahkan kinerja manajer. Lalu pada sistem, memperbaiki sistem, mengupdate sistem, atau lebih baik mengganti sistem. Dan pada jadwal, lebih baik memperbaiki jadwal, mengupdate jadwal, atau mengganti jadwal. Lalu langkah kelima ialah analyzing alternatif atau menganalisis alternatif. Setelah alternatif telah diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi masing-masing, yaitu manajer Lion Air akan melihat kembali dan menggunakan kriteria yang sudah ada pada langkah 2 tadi, dan melihat lagi nilai yang telah diberikan kepada masing-masing bobot. Lalu setelah itu, manajer Lion Air akan menjumlahkan total skor untuk setiap alternatif. Jika satu alternatif mendapat skor tertinggi pada setiap kriteria, Anda tidak perlu mempertimbangkan bobot dikarenakan alternatif itu sudah menjadi pilihan utama. Atau jika bobot semuanya sama, Anda dapat mengevaluasi alternatif hanya dengan menjumlahkan nilai yang dinilai untuk masing-masing alternatif. Lalu langkah keenam ialah memilih alternatif atau implementing the alternative. Langkah ini akan dipilih pengambilan keputusan yang terbaik atau menghasilkan total angka tertinggi pada langkah kelima tadi. Pada contoh Lion Air, manajer mengambil alternatif, yaitu adalah dengan mengganti jadwal dan mengganti sistem.
Selanjutnya, langkah ketujuh adalah implementing the alternative atau menerapkan alternatif. Setelah mendapatkan alternatifnya, manajer akan menerapkan alternatif ini dan keputusan ini akan disampaikan ke orang yang terkena dampak. Pada contohnya, Lion Air mempublikasikan ke internet bahwa mereka akan memperbaiki sistem dan jadwal penerbangan dikarenakan tidak memadai lagi dengan kondisi frekuensi. Jadi, perusahaan ini memutuskan untuk mengganti aerosistem dengan yang baru. Dan buktinya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya ialah langkah ke-8, ialah evaluating decision effectiveness atau mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan melibatkan evaluasi hasil atau hasil keputusan untuk melihat apakah masalah telah diselesaikan. Jika evaluasi menunjukkan bahwa adanya masalah masih ada, maka manajer perlu menilai apa yang salah. Apakah masalahnya salah didefinisikan? Apakah kesalahan dibuat saat mengevaluasi alternatif? Apakah alternatif yang tepat dipilih tetapi diterapkan dengan buruk? Nah, jawabannya ini mungkin nanti akan mengarahkan untuk mengulang langkah sebelumnya atau bahkan mungkin mengharuskan untuk memulai seluruh proses dari awal. Nah, berikut ini merupakan dua pengambilan keputusan. Yang pertama ialah rational decision making. Seorang mengambil keputusan yang rasional akan sepenuhnya objektif dan logis. Masalah yang dihadapi akan jelas dan tidak ambigu, dan pembuat keputusan akan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, serta mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensinya. Dan yang kedua adalah intuitive decision making. Pengambilan keputusan intuitif yang membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi penelitian. Nah, para peneliti ini yang mempelajari penggunaan pengambilan keputusan intuitif oleh manajer telah mengidentifikasi 5 aspek intuisi yang berbeda yang dijelaskan dalam tampilan, yaitu subconscious mental processing, values or ethics-based decision, experience-based decision, affect-initiated decision, dan cognitive-based decision. Dan pengertian masing-masingnya telah dijelaskan pada gambar. Dan dari perusahaan yang saya ambil, yaitu ialah Lion Air tadi, manajer menggunakan rational decision making dikarenakan masalah yang dihadapi akan jelas dan tidak ambigu. Dan pembuatan keputusan akan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, yaitu untuk mengurangi permasalahan, yaitu ialah delay, serta mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensinya. Lalu, berikut ini merupakan referensi yang saya pakai dalam membuat video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.